Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fadilah. Saya dari jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Saya prodi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat suatu project NetBeans yang dapat dihubungkan ke dalam database. Yang pertama, kita akan buka exam control panel. Lalu kita tekan start di modul Apache dan MySQL. Lalu di MySQL-nya kita tekan admin untuk membuka web. Selanjutnya saya ada simpan codingan yang diperlukan untuk komponen yang ada di dalam NetBeans-nya. Nanti di buttonnya itu perlu codingan semua. Ini codingan yang telah saya simpan. Selanjutnya kita buka Apache NetBeans. Lalu kita membuat database-nya dulu terlebih dahulu. Kita buka browser yang tadi, kita buka MySQL ini, dan di sini kita akan membuat database-nya. Karena saya sudah copy, ini dia create database ini. Kita copy seperti ini. Di sini kalian tempelkan. Karena saya sudah copy seperti ini, maka saya tidak perlu membuatnya lagi karena sudah. Jika belum, kalian buat seperti ini lalu klik go, maka nanti hasilnya akan seperti ini, akan keluar DB mahasiswa ini. Dan setelah itu kita akan membuat projectnya di Apache NetBeans. Langkah yang pertama, kita akan membuka file new project, lalu kita klik next di bagian ini. Java application 27 ini kita finish saja. Oke, di sini udah ada satu filenya. Lalu kalau kita ingin membuat project itu, kita harus menggunakan JFrame application. Jadi di sini kita akan membuatnya dulu. New JFrame from, new JFrame finish. Oke, di sini udah ada desainnya. Di sini yang perlu itu yaitu yang pertama ada komponen label, lalu ada komponen text file nanti, ada juga radio button dan table ini ya. Kita susun dulu desainnya. Text filenya kita taruh sini, radio buttonnya 2, dan text file lagi di sini. Oke, di sini kita edit dulu. Yang pertama ada nama, enter biar langsung tersave nama. Yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada alamat, enter dulu. Oke, di text filenya ini kita kosongkan saja karena dia diisinya nanti waktu udah kita runkan projectnya. Ini kita kosongkan. Radio button ini kita gantikan LK atau laki-laki, dan radio button yang kedua ini kita gantikan menjadi PR atau perempuan. Selanjutnya text file yang kedua ini kita edit teks lagi, kita hapus, enter. Nah, langkah selanjutnya kita ambil button, taruh di sini, button lagi. Kita ambil table, pastekan ke sini. Nah, seperti itu. Ini kita kecilkan saja karena dia tidak perlu besar. Seperti ini ya. Lalu kita tambahkan lagi button di sini untuk
Yang terakhir itu text file, kita kosongkan juga, enter, terapiin dulu. Oke, di J button 1 ini kita edit teksnya dulu menjadi simpan, kita klik enter. Lalu di J button 2 ini kita edit teksnya juga menjadi edit. Oke, selanjutnya J button 3 ini kita edit menjadi hapus. Oke, J button 4 ini kita edit menjadi cari. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan codingan di masing-masing button ini, yaitu yang pertama simpan ini kalian ke event action per format. Tapi sebelum itu kita ke source ini dulu. Ini kan masih kosong, jadi dia harus kita tambahkan codingan ini agar tidak error. Ini codingan ini kita copy dan kita pastekan di dalam ini. Lalu langkah selanjutnya cari ini juga di di public Neo.jframe ini juga harus ditambahkan file tambahan seperti ini. Ini kita copy, kita ganti dalam public Neo.jframe ini. Lalu yang private default table ini juga harus ditambahkan ke bawah public class ini. Selanjutnya kita akan simpan ini, kita ke event action per format. Di dalam ini kalian akan tambahkan codingannya. Karena saya sudah pernah membuatnya, jadi saya tidak perlu lagi untuk menambahkannya. Tapi jikalau kalian belum menambahkannya, kalian harus buat codingan seperti ini. Kalian copy semua ini, kalian pastekan ke dalam ini semua. Dan yang edit juga demikian, kalian event action per format, dan kalian enterkan dulu di sini, dan kalian copy juga ini codingannya semua ini ke dalam sini. Selanjutnya hapus juga demikian, kalian event, kalian tekan action per format. Di sini kan masih kosong karena belum ada codingan, jadi kalian enterkan dulu, masukkan codingannya semua, kalian copy, kalian masukkan ke dalam sini. Lalu yang table ini juga kalian event, kalian mouse clicker di sini, kalian enter. Di sini kalian akan memasukkan codingannya ke dalam sini. Codingannya seperti ini, JTable ini. Oke, yang cari juga demikian, kalian tekan event action per format, kalian tekan enter dan masukkan codingannya di bawah ini. Codingannya yaitu yang ini, string keyword ini yang banyak nih, kalian kopikan, kalian masukkan ke dalam ini. Langkah selanjutnya, kalau sudah kalian masukkan semua codingan tadi dengan lengkap dan dipastikan tidak ada kesalahan dalam memasukkan codingan tersebut, maka kalian harus memasukkan libraries ini. Nih kalian ajar var folder. Kalian harus mendownload MySQL konektornya dulu untuk dapat menghubungkan dari NetBeans-nya ke database-nya. Kalau sudah, kalian tekan MySQL ini dan kalian tekan open agar filenya masuk ke dalam libraries ini. Nanti kalau sudah,
dia akan terkoneksi antara NetBeans dan JFrame, NetBeans dan database dari exam atau Visual Code. Lalu jikalau sudah, kita ke service ini, nanti kalian buka database-nya ini MySQL ini, kalian klik kanan di sini, nanti kalian harus tekan start agar database-nya itu berjalan dan dia bisa terkoneksi dengan NetBeans-nya. Langkah selanjutnya, karena saya sudah pernah buat ini, jadi saya tidak perlu buat semuanya lagi. Kita akan mengecek apakah outputnya itu keluar yang seperti yang kita inginkan. Karena sudah selesai, maka langkah yang pertama itu karena saya sudah pernah membuatnya, jadi saya akan membukanya. Di sini saya pernah membuatnya di Java Application 21 ini. Ini source paket NeoJFrame ini. Nah, ini sama kan seperti yang tadi yang saya contohkan itu. Jikalau kita sudah membuatnya semua, maka codingannya juga sudah saya tempelkan nih. Saya event, action performat. Ini codingannya semua. Yang simpan, yang editnya juga. Nih, try. Nih sampai sini. Lalu yang hapusnya juga event, action performat, try. Lalu tabelnya event, mouse clicked. Ini kan sama seperti tadi codingannya. Lalu yang cari juga action performat. Nih sama string keyword. Semuanya ini sampai sini. Lalu dan jangan lupa harus tempelkan juga codingan private void, tampilkan connection con ini untuk menghubungkan dari NetBeans-nya ke database-nya agar mereka terhubung. Dan jikalau kalian tampilkan ini juga jangan lupa namanya harus disesuaikan kayak yang from DB mahasiswa seperti ini. Atas ini, nih kan ada ini MySQL nih yang localhost nih DB mahasiswa, namanya harus sama seperti yang kita buat di exam atau Visual Code yang seperti ini. Nih DB mahasiswa harus sama namanya, di NetBeans juga harus DB mahasiswa. Jikalau tidak, dia maka error. Dan from TB ini adalah tabelnya juga mahasiswa harus sama juga. Ini kita klik ini, TB underscore mahasiswa sama seperti di NetBeans-nya. Kalian harus lihat, ini harus sama. Ini DB mahasiswa, TB mahasiswa harus sama. Jikalau tidak, maka dia akan error dan tidak bisa dijalankan. Langkah selanjutnya kita akan ngetes apakah yang kita buat tadi itu sudah berjalan. Sini kita akan tekan run file. Jikalau berjalan, dia akan keluar output seperti ini. Dia akan keluar. Ini karena saya udah pernah buat, jadi banyak data ini. Karena ini kita hapus saja. Hapus. Nah, seperti ini. Nah, udah terhapus semua. Jadi bagaimana cara kita tahu kalau itu bisa terhubung dengan database dan berjalan? Yang pertama kita ketik dulu nama, seperti contohnya ini Nabil, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Hagu Tengah. Kita klik simpan, data disimpan. Oke. Maka outputnya keluar di sini dan kita cek di exam-nya apakah keluar. Kita klik DB ini, DB mahasiswa. Oke.
maka outputnya akan keluar seperti ini. Namanya Nabil, jenis kelaminnya LK, alamatnya Hagutungoh. Dan kita bisa juga ceknya di Visual Code. Kalian buka dulu database-nya. Nih, database mahasiswa, TB mahasiswa ini kalian klik. Dan akan keluar nama Nabil, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Hagutungoh. Kalau yang lainnya juga bisa, seperti Nabil ini kita klik, kita mau edit dia jadi perempuan, PR Hagutungohnya kita ganti menjadi Hagu Selatan. Ini seperti ini, kita simpan, data disimpan. Salah, seharusnya kita klik edit. Ini kita hapus dulu. Nabil laki-laki, Hagutungoh, simpan. Ini seperti ini. Kalau kita mau edit, tekan dulu di filenya. Di sini kita pilih perempuan, laki-lakinya ini kita kita ubah menjadi Hagu Selatan dan kita klik edit, data diubah. Maka di sini Nabilnya jenis kelaminnya menjadi perempuan, alamatnya menjadi Hagu Selatan. Kita cek di browsernya, tekan di TB mahasiswanya, Nabil jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Hagu Selatan. Di Visual Code-nya juga Nabil, nih Nabil jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Hagu Selatan. Berarti programnya berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya nih, hapus, button hapus. Caranya kita tekan dulu di file Nabilnya, kita klik hapus, tekan yes, oke, datanya kehapus. Kita cek di sini TB mahasiswa dan datanya tidak ada lagi karena sudah kita hapus. Visual Code, TB mahasiswanya kita klik, datanya juga kehapus. Lalu selanjutnya button cari. Button cari ini untuk mencari data yang telah kita buat. Kita buat dulu datanya. Kita buat 3 data. Pertama Nabil laki-laki, Hagutungoh. Kita klik simpan. 1 ayat laki-laki, Hagu Selatan. Kita klik simpan. Lanjut, Farhan, ininya laki-laki, kita klik Bukit Data, kita klik simpan. Di sini udah ada 3 data yang telah saya input, yaitu ada Nabil, Payat, dan Farhan. Kegunaan button cari ini kita lakukan untuk mencari dari salah satu dari 3 nama tersebut. Jikalau saya ingin mencari nama Payat dari 3 nama ini, maka di sini saya akan klik Payat. Di sini namanya Payat, lalu kita akan tekan cari. Kan output yang keluar hasilnya adalah Payat. Karena kita cari datanya Payat. Dan jikalau kita ingin cari juga data yang lain, seperti tadi ada 3 data, Nabil kita cari. Nabil kita cari, maka yang keluar datanya Nabil. Yang terakhir ada Farhan, maka yang keluar datanya akan Farhan. Seperti itu.
Seperti itu fungsi dari button cari. Demikian video dari saya. Maaf jika masih banyak kesalahan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk membuat suatu project tersebut. Seperti saya ini, project yang simple, project biodata. Saya minta maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.